Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Prayo Woodworking. Nah, kali ini kita dengan Tako. Ini project kita mau sharing gimana cara buat drawer. Nah, jadi dalam satu kabinet ini kita punya 5 macam drawer. Untuk yang paling atas, yang pertama itu ada RLK 001FE. Nah, ini relaci Tako biasa. Dia putih, jadi biasa aja. Untuk yang bawahnya ini kita pakai BBS 009 PO atau push open. Untuk buka tutupnya dia kita tinggal tekan aja. Nah, dan kayak gini, jadi kita tekan terus tarik untuk bukanya, dan untuk nutupnya juga kita tekan lagi. Untuk yang bagian tengah ini atau di bawah push open ini kita pakai yang BBS 008 SC atau soft close. Nah ini agak sedikit butuh tenaga buat narik atau bukanya si lacinya. Terus kalau nutupnya itu dia slow motion seperti ini. Nah, untuk yang di bawahnya slow motion kita ada BBS 006FE. Ini full extension biasa, jadi double crack. Dia bukaannya penuh. Terus untuk buka tutupnya itu biasa aja, jadi nggak ada pegas atau nggak slow motion. Nah, yang terakhir yang paling bawah ini nih yang saya paling suka, harganya juga lebih mahal sedikit. Dia ini rel tipenya US001SC atau undermount slide. Kalau kita bilangnya itu rel tandem ya, jadi bukanya biasa terus tutupnya dia slow motion gitu. Nah, untuk posisi relnya kalau yang US001 SC ini dia ada di bawah karena dia undermount. Oke, gitu aja. Jadi project ini kita tinggal pasang pintunya aja. Pintunya udah kita buat, ini tinggal kita pasang-pasang pintunya. Nah, mau tahu detailnya seperti apa dari semua rel ini, langsung aja kita cek ke videonya. Oke, kita langsung aja ke proses pembuatannya. Nah, pertama-tama itu kita potong dulu bahan plywood atau multiplex yang 18 mm. Untuk ukuran dari kabinetnya sendiri ini kita buat untuk lebar bagian dalamnya itu 60 cm. Untuk kedalamannya kita buat ini 53 cm karena kita nanti akan pakai untuk panjang rel lacinya yang 50 cm. Yang paling pertama kita buat itu untuk kabinetnya itu bagian base-nya atau bagian bawah dari si kabinetnya. Kemudian untuk perakitannya teman-teman bisa gunain paku tembak terlebih dahulu, baru nanti di sekrup. Jangan lupa sebelum penyekrupan itu teman-teman harus bor terlebih dahulu menggunakan bor countersink biar plywood di bagian yang bawah itu dia nggak pecah. Selanjutnya kita masuk proses penempelan HPL. Nah, untuk HPL-nya sendiri itu dibersihkan dulu atau diamplas. Tidak ada kotoran baik di plywoodnya atau di HPL-nya. Setelah itu langsung aja kita lem. Nah, untuk lem yang kita gunakan ini lem dari Tako. Teman-teman bisa cek di video kanan atas untuk ulasan dari lem ini. Untuk pengeleman itu diusahakan untuk rata semua bagian dari permukaan si HPL dan si plywoodnya ya, karena ini kita gunain lem kuning jadi dia harus dilem pada dua sisi di HPL dan di plywoodnya. Setelah itu kita press dengan menggunakan kayu yang dilapisin dengan kain. Untuk lebihan dari HPL-nya itu kita menggunakan trimmer untuk merapikannya. Untuk mata trimmernya itu teman-teman bisa gunakan mata trimmer plus trim bit. Nah, ini kita buat untuk spacer dari handle-nya. Untuk handle pintunya sendiri ini kita buat langsam miring 31 derajat dan kita buat model tren yang terbaru. Kalau udah kita tempel bagian satu sisinya dengan HPL, lanjut ini kita masuk proses perakitan dari si kabinetnya.
Untuk spasi tinggi drawernya itu kita buat di sini di kabinetnya itu 12 cm. Jadi nanti kita buat antara 9 sampai 10 cm untuk tinggi dari si drawer atau si lacinya. Untuk ukuran ini nggak pasti ya, teman-teman bisa improve sendiri atau disesuaikan dengan kebutuhannya mau tinggi lacinya berapa. Nah, selanjutnya kita masuk proses penempelan yang kedua ini untuk bagian bodi luar si kabinetnya. Nah, setelah kabinetnya udah jadi, udah kita tempel HPL, lanjut ini kita mau buat untuk laci atau drawernya. Untuk laci yang kita buat ini dari plywood yang 15 mm. Nah, nanti kita lapis dengan taco sheet ini. Nah, untuk penempelan dari taco sheet ini sama seperti HPL. Jadi dia dilem di dua sisi dari si taco sheetnya dan si plywoodnya. Setelah kering sentuh jari itu langsung bisa ditempel ya teman-teman. Untuk taco PVC sheet ini dia lebih fleksibel daripada HPL. Jadi ini kita bisa langsung tekuk kedua sisi dari si plywoodnya seperti ini. Nah, kalau pinggiran dari taco sheetnya tadi udah di cutter, dirapikan, lanjut aja langsung kita rakit untuk bagian lacinya ini. Ini dia yang akan kita pakai untuk rel-rel takonya. Jadi di sini ada 5 tipe dari rel tako. Yang pertama slow motion ini, yang kedua itu double track atau full extension yang ini, dan yang ketiga itu dia ini RLT. Jadi dia rel laci biasa warna putih. Terus kita punya di sini ada juga push open, dan yang terakhir itu kita punya rel tandem atau undermount slide, itu yang soft close. Untuk penentuan dari lebar dari si drawer atau si lacinya, teman-teman harus tahu dulu tebal dari si relnya. Untuk yang soft close itu dia 13,5 mm atau 1,35 mm. Jadi kalau 2 dia berarti 2,7. Nah, selanjutnya untuk yang full extension yang biasa aja yang double track itu dia sekitar 13,2 atau 13,0 mm. Kalau 2 berarti dia tinggal dikalikan 2 aja. Nah, ini untuk yang rel putihnya. Dia cuma 1 cm. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal kurangin 2 cm untuk si lacinya. Untuk yang push open dia itu tebelnya 13 mm. Jadi kalau 2 itu 26 mm atau 2,6 cm. Nah, teman-teman tinggal kurangin aja sesuai dengan kabinet yang teman-teman pakai, ukuran dari kabinet yang teman-teman pakai. Lanjut kita pasang semua relnya pada laci-laci yang udah kita buat tadi sesuai dengan ukurannya. Nah, jadi setiap laci yang full extension atau yang slow motion tadi itu bisa ditarik atau bisa dicopot, ada tuas kecil di bagian si relnya. Jadi teman-teman tinggal pasang aja di bagian lacinya ini. Itu gampang banget, nggak ribet pokoknya. Nah, kalau tadi rel yang selain yang tandem itu kita ukur tebal dari si relnya. Untuk yang rel tandem ini agak sedikit berbeda. Nah, teman-teman bisa contoh atau bisa lihat gambar
ukuran di bawah kanan itu. Jadi dia untuk bagian bawahnya itu karena dia undermount, dia harus dikurangin 4,5 cm. Jadi kalau lebar dari kabinet bagian dalamnya itu 60, dikurangin 4,5, jadinya untuk dudukan dari si clip onnya ini harus di 55,5 cm. Nah, untuk RLT 001 itu teman-teman bisa kurangin 2 cm untuk lebar dari si laci atau si drawernya. Nah, selanjutnya kita pasang juga untuk rel-relnya tadi itu di bagian dalam dari si bodinya. Nah, teman-teman bisa gunakan bantuan kayu seperti itu sesuai dengan tinggi dari spacer handle-nya. Selanjutnya kita tinggal pasang semua laci atau drawer yang udah dibuat tadi. Kalau ukuran dari lacinya itu udah pas, udah sesuai dengan ukuran yang tadi, tebal dari si relnya tadi, itu kalau kita masukin dia ke dalam rel si kabinetnya, itu nggak seret atau dia langsung semut aja gitu. Nah, kalau seret itu berarti ada yang salah dengan ukuran dari si lacinya. Untuk ukuran panjang dari rel tako ini itu macam-macam ya teman-teman, dia mulai dari 25 cm sampai 55 cm. Itu tergantung dari tipe yang teman-teman pakai. Nah, itu tinggal teman-teman sesuaikan dengan kabinet yang teman pakai. Misal teman-teman pakai kabinet yang 40 cm, itu bisa gunain untuk relnya itu yang 30 atau 35. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya kita tinggal pasang pintu sekaligus handle dari si drawernya. Nah, ini karena pintunya kita gunakan plywood, itu dia jadi nggak flat gitu ya, ada yang melengkung gitu. Itu saya kurang sukanya untuk bahan plywood digunakan sebagai pintu. Nah, kalau teman-teman pengen yang flat itu bisa menggunakan blockboard atau blok melamin. Untuk pemasangan pintunya ini dia disekrup dari dalam si drawer atau si lacinya ini ya teman-teman. Untuk edging pintunya sendiri ini sengaja kita buat warna yang berbeda ya, biar kelihatan aja perbedaan antara pattern dari pintunya, atau biar nggak monoton. Untuk sisa-sisa lem atau kotoran-kotoran yang masih menempel pada HPL, itu teman-teman bisa bersihkan dengan menggunakan HPL cleaner dari Taco. Untuk ketahanan beban dari relnya sendiri itu untuk RLT 001 ini dia mampu menahan beban 15-20 kg. Nah, kemudian untuk rel BBS 009 push open, BBS 008 soft close, dan BBS 006 FE full extension itu dia mampu menahan beban 35-40 kg. Kalau untuk rel tandem dia bisa sampai 34 kg. Dan angka itu tergantung juga dengan ukuran rel yang teman-teman pakai. Oke, sekarang kita coba kasih referensi buat teman-teman atau rekomendasi juga mau pilih rel yang mana untuk laci dari furniture teman-teman. Nah, yang pertama kalau laci atau drawernya nggak gede-gede amat, biasanya kecil terus banyak, dan untuk nyimpen barang-barangnya yang ringan-ringan aja, bisa menggunakan rel laci Taco RLT 001 FE ini. Kemudian kalau teman-teman mau bukaan yang futuristik, simple, tanpa buat-buat handle pada pintunya, bisa pakai rel laci push open BBS 009 PO ini. Cuma untuk model dari kabinet yang pintu depan seperti ini, dia ada space 3-4 mm antara pintu dengan kabinetnya. Tapi teman-teman bisa buat model kabinet dengan pintu di posisi bagian dalam bodi biar terlihat lebih rapi.
Terus kalau untuk laci kitchen biasanya pakai yang Shopclose BBS 008 SC ini. Selain daya topang beban yang kuat, kalau slow motion ini aman ketika anak-anak suka tiba-tiba nutup laci didorong kuat gitu. Karena dia akan ngerem dan nutup secara perlahan. Cuma untuk ngebukanya dia memang agak sedikit lebih berat. Nah, selanjutnya kalau teman-teman mau buat laci untuk nyimpen-nyimpen botol, piring, atau gelas-gelas, atau buat gantungan teflon gitu, biasa pakai rel yang full extension ini. Jadi bukanya nggak terlalu berat, tutupnya biasa aja, cuma kalau didorong anak-anak kuat gitu tadi, nggak sengaja, ya siap-siap aja barangnya pasti berantakan. Ini dia primadonanya. Kalau mau buat laci yang kuat, terus buka tutupnya lembut atau smooth, teman-teman harus coba rel tandem US 001 SC ini. Memang harganya sedikit lebih mahal dari yang lainnya, tapi itu worth it. Dari segi teknologi pegasnya dan secara tampilan, rel ini buat laci jadi clean dan rapi atau nggak terlihat ada relnya karena posisinya yang di bawah. Itu yang buat dia jadi primadona, ya ada rupa ada harga. Jadi teman-teman udah tahu kan mau pakai rel yang mana. Nah, kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi teman-teman harus pinter-pinter, jangan cuma gaya-gayaan doang, tapi nggak tahu fungsi dan kelebihan atau kekurangannya apa. Nah, segitu aja proyek kita kali ini untuk relasi dari Taco ini. Untuk teman-teman yang pengen tanya-tanya seputar produk Taco ini atau detailnya, bisa ke websitenya Taco di taco.co.id atau di Instagramnya di @taco.id. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekali lagi tetap kreatif, semangat berkarya, dan sampai jumpa.